Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang pengertian data dan jenis-jenis data. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih pentingnya data dalam statistika. Data merupakan informasi yang dapat kita gunakan untuk menganalisis sebuah fenomena. Data juga bisa kita gunakan untuk membuat prediksi. Selain itu, data juga bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang konkret. Adapun pengertian data menurut Pendit, yaitu hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perlambangan dari suatu objek atau konsep dalam dunia nyata. Hal ini dilengkapi dengan nilai-nilai tertentu. Dapat kita simpulkan bahwa data itu merupakan fakta atau informasi yang dikumpulkan dan direkam yang dapat berupa teks, angka, gambar, dan informasi lainnya yang dapat dikelola. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis data yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Jenis data menurut cara memperolehnya. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Contohnya, wawancara secara langsung penonton bioskop untuk meneliti preferensi konsumen bioskop. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian. Contohnya, peneliti yang mengambil data dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Macam-macam data berdasarkan sumber data. 1. Data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misalnya data keuangan, data pegawai, data produksi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Klasifikasi data berdasarkan jenis datanya dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka, misalnya tinggi badan siswa kelas 2 SD, kemudian jumlah pengunjung toko pada saat hari raya, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya agama, ras, dan sebagainya. Klasifikasi data berdasarkan sifat data dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang bilangannya adalah bilangan asli. Contohnya adalah nilai rupiah dari waktu ke waktu, dan sebagainya. Yang kedua adalah data kontinu. Data kontinu merupakan data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contohnya, penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Berikut adalah contoh dari data kontinu. Jenis-jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama, data cross-selection. Data cross-selection adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu, contohnya laporan keuangan per 31 Desember 2006, data pelanggan PT Angin ribut bulan Mei 2024, dan lain sebagainya. Yang kedua, data time series atau berkala. Data berkala adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh data time series adalah data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap euro Eropa dari tahun 2004 sampai 2006. Jumlah pengikut jamaah Nurdin M, Top, dan Dr. Azahari dari bulan ke bulan, dan lain sebagainya.